Ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pencegahan dan Deteksi Fraud. Fenomena gunung es mengajarkan bahwa fraud yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh fraud yang sebenarnya terjadi. Tidak ada organisasi yang nyaris bebas dari fraud. Bagaimanapun bentuk prosedur dan peraturan yang disusun, sangat dipengaruhi oleh manusia yang menjalankannya. Oleh karena itu, upaya pencegahan seharusnya diutamakan. Tujuan dilakukan upaya pencegahan fraud yaitu mencegah terjadinya fraud secara nyata pada semua lini organisasi, mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi dan lemahnya pengendalian, melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang pelaku. Upaya awal pencegahan kecurangan dengan menghilangkan kesempatan dan peluang melakukan fraud dengan membangun dan menerapkan manajemen risiko, yaitu memapping area-area yang berisiko tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan upaya pencegahan yang seharusnya dilakukan oleh organisasi terhadap penyebab terjadinya fraud tersebut. Pencegahan fraud terhadap budaya kerja dapat dilakukan dengan antara lain menyusun dan mengkomunikasikan kode etik yang mudah dipahami dan dilaksanakan, serta memantau implementasi kode etik dan penerapan sanksi yang jelas jika melanggar. Yang kedua, menseleksi penerimaan pegawai dengan penyaringan latar belakang dan riwayat penyimpangan, serta mendidik pegawai tentang kesadaran akan bahaya fraud dengan program anti-fraud. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif sehingga timbul loyalitas kerja terhadap perusahaan karena terpenuhnya hak dan kewajiban pegawai. Pencegahan fraud terhadap lemahnya pengendalian internal. Yang pertama, ada manajemen memberikan contoh dan arahan kepada pegawai dan menilai pelaksanaan SOP masing-masing pegawai. Lalu apabila prosedur atau kebijakan memerlukan perubahan, maka menjadi masukan manajemen untuk menyesuaikan. Lalu mendorong pihak ketiga, dalam hal ini pemasok atau penyedia barang, untuk melakukan kerjasama bisnis yang bebas dari KKN. Pencegahan fraud harus dapat dirancang sebaik mungkin dan diimplementasikan seefektif mungkin. Program ataupun sistem anti fraud harus dimulai dari komitmen dan dukungan yang kuat serta suri tauladan yang baik dari manajemen dan eksekutif. Manajemen harus berusaha menciptakan zona atau area bebas fraud, yaitu tidak membiarkan manajemen, pegawai, pemegang saham, vendor, dan pembeli mencoba melakukan fraud. Dan bila terjadi, maka sanksi tidak akan ditoleransi. Regulator anti-fraud di perbankan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang penerapan strategi anti-fraud atau SAF yang memiliki 4 pilar sebagai berikut. Yang A, pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian fraud yang mencakup pendidikan anti-fraud. B, pilar deteksi memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian fraud dalam kegiatan usaha perbankan, mencakup kebijakan, mekanisme, dan pemantauan deteksi gejala fraud. C. Pilar investigasi, pelaporan dan sanksi memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan dan pengenaan sanksi atas kejadian fraud. D. Pilar evaluasi, pemantauan dan tindak lanjut memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi fraud serta mekanisme tindak lanjut yang diperlukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diwajibkan semua pejabat negara ataupun pejabat yang memiliki fungsi strategis di kementerian maupun lembaga untuk menyampaikan laporan harta kekayaan negara atau LHKPN pada saat sebelum dan setelah menjabat. LHKPN ini wajib disampaikan setiap tahun kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam upaya mencegah terjadinya fraud, tidak lepas dari peran manajemen dan internal auditor dalam organisasi. Berikut sedikitnya peran manajemen yang harus dilakukan dalam mencegah fraud, antara lain: A. Pengembangan lingkungan pengendalian dan kesadaran pentingnya pengendalian. B. Penetapan tujuan dan sasaran organisasi. C. Menetapkan kode etik bagi semua pegawai. D. Memantau aktivitas dan perlindungan aset, khususnya yang beresiko tinggi. E. Mekanisme komunikasi yang dapat dipercaya dan berkesinambungan. Selanjutnya, peran auditor internal dalam mencegah terjadinya fraud antara lain: A. Internal auditing,
adalah suatu nilaian yang dilakukan pegawai organisasi yang terlatih mengenai ketelitian, dapat dipercaya, efisiensi, dan pengendalian internal organisasi. B. Tujuannya untuk membantu pimpinan organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, komentar, dan saran mengenai kegiatan yang diaudit. C. Peran internal auditor antara lain pencegahan kecurangan, pendeteksian risiko kecurangan, penginvestigasian kecurangan. D. Berupaya untuk menghilangkan atau mengeliminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Selanjutnya, peran komite audit dalam mencegah terjadinya fraud adalah sebagai berikut. A. Membantu mengidentifikasi ketidakpastian finansial. B. Meminta dan memantau perbaikan berkelanjutan dari rekomendasi auditor. C. Mengevaluasi kualifikasi, independensi, dan kinerja auditor baik internal maupun eksternal. D. Menelaah kemampuan sumber daya auditor dan mengkomunikasikan dengan terbuka. Selanjutnya, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mendeteksi fraud? Risiko yang dihadapi organisasi yaitu terjadinya fraud oleh manajemen ataupun pegawai. Jika hanya upaya pencegahan saja tidaklah memadai, organisasi harus memahami bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya fraud. Dalam buku Bastian Indra, dijelaskan bahwa indikasi fraud dapat dikenali atau dideteksi dengan tanda-tanda sebagai berikut. 1. Gejala dari bukti transaksi. Adanya dokumen sumber transaksi yang hilang, piutang yang telah melewati tanggal jatuh tempo, pembayaran dengan bukti transaksi salinan. 2. Gejala SPI. Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi, kurangnya pengamanan aset strategis, tidak adanya pengecekan jumlah aset, tidak memadai sistem akuntansi, mengabaikan prosedur atau pengendalian internal yang dibuat. 3. Gaya hidup pegawai terkesan mewah dan perilaku yang tidak biasa. 4. Adanya pengaduan atau komplain. Pendeteksian kecurangan atau fraud dapat dilakukan secara proaktif sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan review terhadap setiap penyimpangan dalam setiap kinerja pegawai. Kedua, adanya laporan, pengaduan, keluhan ataupun komplain. Ketiga, intuisi atasan pegawai atau sesama pegawai melihat kejanggalan dan kecurigaan.